Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan tujuan restoratif justice. Namun sebelum kita lanjut, kiranya dapat di-subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi berikutnya. Kita mulai. Restoratif justice adalah pemulihan hukum yang diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan. Restoratif justice sendiri bahwa pada prinsipnya adalah penegakan hukum dalam penyelesaian pidana yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu restoratif justice, restoratif justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pengertian restoratif justice atau keadilan restoratif termuat dalam pasal 1 Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021. Arti restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang fokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar restoratif justice adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban maupun kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan restoratif justice, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan restorasi. Masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Dasar hukum restoratif justice pada perkara tindak pidana ringan termasuk dalam beberapa peraturan, misalnya pasal 310 KUHP tentang penghinaan, pasal 205 tentang tindak pidana ringan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice, Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restoratif justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 36, pasal 307, pasal 379, pasal 384, pasal 407, dan pasal 383 KUHP. Dalam hal ini, hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda 2,5 juta. Selain pada tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restoratif justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana seperti tindak pidana anak, tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana narkotika, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana lalu lintas. Syarat pelaksanaan restoratif justice adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Syarat pelaksanaan restoratif justice secara material adalah tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak radikalisme dan separatisme,
bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, bukan tindak pidana terorisme, bukan tindak pidana terhadap keamanan negara, bukan tindak pidana korupsi, dan bukan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan persyaratan pelaksanaan restoratif justice secara formil adalah yang pertama, perdamaian dari kedua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa pengambilan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak, baik korban maupun pelaku. Mungkin sekian dulu ulasan kita pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.